awigena mastu namo sidam. Om Anobadrah Kratwayantu Wiswata. Om Swastiastu. Yang terhormat hadirin dan umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama mari kita haturkan puja stungkara kepadma suci ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya perkenannya lah kita bersama-sama hari ini bisa bertemu, berkumpul, bercengkrama dalam keadaan sehat dan bahagia. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan pelita dharma dengan tema implementasi ajaran Trihita Karana dalam kehidupan. Berbicara Trihita Karana, maka tentu akan banyak sekali di masa-masa saat ini yang akan bersinggungan. Apa itu Trihita Karana? Tri artinya tiga, hita artinya keseimbangan atau kesejahteraan, karana berarti penyebab. Jadi Trihita Karana adalah tiga penyebab keseimbangan atau penyebab kesejahteraan. Adapun bagian-bagiannya adalah parahyangan, yaitu hubungan keseimbangan antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pawongan, hubungan keseimbangan antara manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah palemahan, yaitu hubungan keseimbangan antara manusia dengan alam sekitarnya. Hadirin umat sedharma, mari kita bahas lebih lanjut. Apa itu parahyangan? Parahyangan berasal dari kata para dan hyang. Para itu tertinggi, hyang itu yang dimaksud adalah ide Sang Yang Widiwasa. Jadi hubungan yang tertinggi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini sering sekali kita merajuk kepada hubungan manusia dengan Tuhan ini adalah kaitannya dengan yadnya. Baik itu panca yadnya di hari-hari suci, misalnya Purnama Tilem atau hari suci yang lain yang sesuai. Kemudian pawongan. Wong dari kata uang, bahasa Jawa kuno, artinya manusia. Jadi interaksi antara manusia dengan manusia. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia supaya berjalan harmonis, bisa berjalan selaras, serasi, sehingga keseimbangan yang diharapkan menjadikan kebahagiaan di dalam hubungan ini. Tentu akan sangat sulit kalau satu sama lain tidak bisa menjaga bagaimana masing-masing bisa berintrospeksi sebagai orang, sebagai yang berlalu menjadi manusia atau berhubungan. Jadi itu adalah berkaitan dengan pawongan. Kemudian palemahan. Dari kata lemah, ini juga bahasa Jawa yang artinya tanah. Jadi kalau di Jawa ini menyebut lemah itu adalah tanah. Yang dimaksud tentunya adalah alam sekitar kita. Bagaimana kita bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan kita, tentu kita harus bisa menjaga kebersihan, kita harus bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga kebersihan yang ada di sekitar kita supaya jangan sampai menimbulkan penyakit. Jangan juga kita merusak lingkungan. Jangan ada tangan-tangan jahil yang bisa memperburuk lingkungan, yang nantinya akibatnya juga kepada kita sebagai manusia yang menempati di lingkungan itu sendiri. Hadirin umat sedharma, kita tinjau lebih lanjut yang lebih detail lagi terkait dengan parahyangan, pawongan, dan palemahan ini. Parahyangan selama ini, jadi yang berkaitan dengan pancayatnya itu adalah dewayatnya. Jadi hubungan dengan dewayatnya. Kemudian untuk yang pawongan biasanya berkaitan dengan resiyatnya, fitrayatnya, dan manusiayatnya. Sedangkan palemahan adalah berkaitan dengan butayatnya.
secara global, secara lebih luas, maka yadnya itu tidaklah terbatas pada persembahan. Tapi ada misalnya bagaimana PHBS yang merupakan menjadi rancangan daripada pemerintah, lembaga, agar PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat suci itu bisa dilakukan dengan baik. Maka ini butuh kesadaran kita semua. Butuh masing-masing itu bahwa hidup sehat itu penting di dalam rumah ibadah. Baik itu di pura, baik itu di tempat-tempat ibadah yang lain. Bagaimana? Tentunya yang paling mendasar adalah berkaitan dengan kata-kata. Karena yang paling sering kita lakukan adalah hubungan manusia dengan manusia. Di sini ada perlu tata krama kita bagaimana berbicara yang baik. Bagaimana kita bertutur, bertegur sapa dengan seseorang itu yang baik. Karena itu ada di dalam Manu Semerti atau Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, Sloka 138 dinyatakan bahwa Satyam bruyat, Priyam bruyam, Na bruyam satyam, Priyam canartam, bruyat dharma sanatana, maaf. Jadi hendaknya kita berbicara sewajarnya. Jangan mengatakan sesuatu yang sangat kasar. Bahkan kita tidak boleh berbicara yang lemah lembut namun dusta. Itu adalah salah. Ya, jadi ada niat jahat di balik dari perkataan itu. Itu jangan sampai kita keluarkan pada saat kita berinteraksi dengan teman-teman. Karena ini adalah etika susila yang sejati. Dharma sanatana. Hal ini juga sering disampaikan atau disebutkan di dalam sloka-sloka Sara Samucaya. Misalnya di sloka 119, yaitu Ikang ujar yang rahayu, rahayu te kojaranio. Tan tunggal suke kapuhare. Ya diapin rahayu kojaranio, yang tan rahayu kojaranio umajaraken agawe lare. Jadi artinya lebih kurang bahwa kalau memang itu ucapan baik dan benar, maka sampaikanlah dengan baik dan benar. Jangan berlebih. Tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila perkataan itu tidak baik, tidak benar, maka yang mengucapkannya pun akan menderita duka. Nah, itu akan mengarah kepada kita sebagai yang mengucapkan. Karena itu mari kita berhati-hati dalam berbicara, jangan berkata-kata dusta, jangan berkata-kata jahat. Kalau memang itu sampai terjadi, bagaimana keharmonisan, kebahagiaan sebagai implementasi yang kita harapkan di dalam kehidupan ini bisa terwujud. Contoh berkaitan dengan masa pandemi ini. Di dalam cerita Mahabharata, tepatnya di Bharatayuddha, jadi pada saat Prabu Salya menjadi senopati perang, beliau dengan ambisi ingin memenangkan perang, maka beliau menggunakan teknik atau cara yang sangat tidak masuk nalar. Jadi beliau menggunakan ajian atau pengetahuan yang luar biasa. Kemudian oleh Sri Krishna menasihati kepada Yudhistira agar maju sendiri dan tidak menggunakan senjata dan menyuruh seluruh pasukannya untuk tidak bersenjata. Akhirnya Yudhistira maju. Namun Bima sebagai wakil masyarakat di masa kini, beliau protes, beliau berontak. Masa dalam peperangan kita harus menaruh senjata? Bagaimana mau menang kalau kita perang tanpa senjata? Namun akhirnya beliau, Sang Bima itu akhirnya menurut oleh yang disampaikan oleh Yudhistira. Karena memang musuhnya pada saat itu tidak bisa melihat musuh yang memang tidak membawa senjata. Nah, itu adalah contoh masyarakat di masa kini. Jadi adanya aturan-aturan dari pemerintah, adanya protokol kesehatan yang wajib kita ikuti. Maka cobalah kita lakukan agar bisa mendapatkan kebahagiaan karena keharmonisan, kerukunan, toleransi yang kita lakukan dengan sesama. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang sempit, yang singkat ini ada maknanya buat kita semua. Dan mohon maaf atas segala kesalahan.
Saya akhiri, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha, Om Santi 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 Om.